Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Al-ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali di hari ini kita bermajelis di masjid kita ini, Masjid Nurul Bahri, yang alhamdulillah di masjid ini kita sudah banyak yang kita ambil dari kajian rutin kita, khususnya membaca kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Al-Hafidz Ibn Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Di malam hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Thaharah, khususnya di bab pembatal wudhu. Cuman hanya satu hadis saja karena sisa satu. Kemudian setelah itu kita langsung masuk di bab adab qodoi al-hajah, bab adab buang air, adab buang hajat. Kita baca dulu satu hadis sisa pertemuan yang lalu, yang mana satu hadis ini sebenarnya hanya menegaskan apa yang telah berlalu bersama kita dari pembatal wudhu. Cuman ada tambahan faedah yang belum sampaikan. Kata beliau rahimahullah, di hadis di percetakan saya ini dia tertulis nomor 75. Kalau di cetakan lain, misalnya ini saya ada cetakan kedua, juga diambil dari Maktutot, tulisan dari Bulughul Maram. Ini hadis masuk nomor 78, jadi beda 2. Makanya anak selalu bilang berdasarkan cetakan yang saya pegang. Mungkin di cetakan yang dipegang oleh ikhwan beda dengan nomornya. Cuma hadisnya sama, nomornya saja. Nomornya saja yang berbeda. Kita lihat yang beliau sebutkan kisah satu hadis. Kata beliau rahimahullah, wa ani bin Abbasin radhiyallahu taala anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ya'ti ahadakum syaitanu fi salatihi fayanfukhu fi maq'adatihi fayuqayyalu ilaihi annahu ahdatha wa lam yuhdith fa idza wajada dzalika fala yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Akhrajahul Bazzar wa asluhu fis sahihaini min hadithi Abdullah ibn Zaid wa li Muslimin an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu nahwuhu wa lil Hakim an Abi Sa'id marfu'an idza jaa ahadakumus syaiton faqala innaka ahdatsa hal yaqul kadzabta. Akhrajahu Ibnu Hibban kadzalik bilafdin falyakul fi nafsihi. Kata beliau rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, syaitan
akan datang kepada salah seorang dari kalian di dalam sholatnya. Ini ma'ruf ya. Ketika kita sholat, setan akan mendatangi kita. Di hadits yang lain disebutkan oleh Nabi SAW, "Idza adzana al-muadzin farra syaitan walau durra." Apabila muadzin adzan, syaitan akan lari sambil keluar kentutnya. Kentut yang berbunyi, tapi kita tidak dengar. Kalau sudah selesai adzan, datang. Dia membisikkan kepada orang yang sholat. Bahkan yang dia lakukan sebentar, hal yang hina sekali. Tapi syaitan memang orang yang hina. Makhluk yang hina terbuat dan dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari api. Dia sombong kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala Allah memerintahkannya untuk sujud kepada Adam. Sampai dia katakan, "Engkau menciptakan Adam dari tanah, sementara saya dari api." Karena kesombongannya dia membangkang, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kita berbicara ketika sholat. Ketika kita sholat, setan akan datang kepada kita, yaitu setelah adzan muadzin. Kalau dia adzan, dia akan membisikkan kepada orang yang sholat apa saja yang dia lihat orang ini akan terpengaruh dengan bisikan itu. Iya. Dan ketika muadzin qomat, lari lagi. Setelah itu datang lagi. Nah, ini diantara bentuk ketika dia datang apa yang dia lakukan. Di sini diceritakan. Datang syaitan kepada salah seorang dari kalian di dalam sholatnya. Fayamfuhu fi maq'adatih. Apa yang dia lakukan? Dia meniup-niup lubang pantatnya itu orang sholat. Kenapa? Supaya orang yang sholat dia kira sudah kentut. Sehingga kalau dia percaya ini kentut, dia akan keluar lagi wudhu. Setelah wudhu, sholat lagi, tiup lagi. Dia akan merasa, wah kayaknya kentut. Keluar lagi. Ini keinginannya. Ini tujuan syaitan. Jadi syaitan akan datang dan meniup-niup di tempat keluarnya. Iya. Fayukhayyalu ilaihi annahu ahdath. Setelah perbuatannya itu, dia membuat orang yang sholat itu berhayal. Terjadi waswas, dia membisikkan sesuatu bahwasanya kamu sudah hadas. Padahal dia tidak berhadas, hanya syaitan yang meniup-niupnya. Tapi syaitan mewaswaskan, kamu sudah berhadas. Itu terjadi pada setiap kita. Apalagi orang-orang yang tinggi waswasnya, apalagi yang menerima ini waswas. Iya. Apa jalan keluarnya? Karena ini permainan syaitan, maka kita harus kembali ke syariat. Karena syariat telah mengetahui bagaimana cara mengatasi masalah ini. Maka Nabi SAW memberikan jalan keluar kepada kita. Fa'idha wajada dzalika, apabila salah seorang dari kalian mendapatkan hal itu, seperti ada yang keluar, terus dibisikkan, oh telah keluar sesuatu. Kalau salah seorang dari kalian mendapati itu, ala yang sore, maka jangan dia keluar, batalkan sholatnya. Hatta yasma'a sautan au yajidariha, sampai dia betul-betul mendengar ada suara atau dia mencium bau. Karena kadang kentut itu bersuara tidak berbau, kadang juga tidak bersuara tapi berbau. Walaupun ada juga tidak bersuara, juga tidak berbau. Tapi ini kata Nabi SAW, kalau antum dapat itu, jangan batalkan sholatnya antum. Itu permainannya syaitan. Sampai kapan? Sampai betul-betul antum mendengar ada suara. Suara kentut maksudnya. Ya, dari diri antum, bukan orang lain. Dan sampai, saya dengar suara tadi, tapi dari sebelah. Antum juga ikut batalkan. Kan saya sudah ingin dengar suara. Bukan, maksudnya dari diri antum. Bukan suaranya orang lain.
sampai mendengar suara atau dia mencium bau. Dia cium baunya, tadi ada yang keluar. Rasanya kemudian dia cium ada bau. Oh, saya sudah kentut. Baru keluar. Hadis ini kata beliau rahimahullah akhrajahu Al-Bazzar. Dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bazzar. Ya. Kalau dalam riwayat Imam Al-Bazzar di sini disebutkan di ta'liq hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar, sebenarnya dia adalah hadis yang dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Uwais. Di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Abu Uwais. Dia adalah dhaif. Cuman hadis ini terdapat pendukung dari jalur lain, seperti juga yang disebut oleh penulis setelahnya. Sehingga ketika ada dhaifnya dhaif yasir, dhaif ringan, yang bukan dhaifnya mungkar, maka bisa dikasih naik ke hasan li ghairihi. Bagus karena ada yang lain sebagai pendukungnya. Ini hadis di dalam sanadnya rawi yang bernama Abu Uwais. Dhaif. Ada perselisihan dalam periwayatannya sedikit. Tapi dia sahih karena ada pendukungnya. Pendukungnya mana? Di antaranya sebentar. Yang disebutkan. Wa asluhu fi sahihaini min hadits Abdullah bin Zaid. Asal daripada hadis ini ada dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, tapi dari Abdullah bin Zaid. Ini pendukungnya. Yang membuat dia naik ke derajat apa? Sahih. Pendukung pertama. Pendukung kedua, wali muslimin dalam riwayat Imam Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu nahwuhu. Ini pendukung kedua. Jadi pendukung pertama riwayat Bukhari Muslim dari Abdullah bin Zaid. Pendukung kedua riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Ini yang membuat dia naik ke derajat hasan. Ke derajat hasan. Hadis ini yang kita dapat ini dengan lafaz ini sebelum kita baca riwayat berikutnya. Ini hadis adalah merupakan dalil dari kaidah besar di dalam syariat kita. Ana pernah sebut di antum di majelis fikih Bulughul Maram ini, yaitu kata para ulama rahimahumullah, hadis ini sebagai dalil dan pokok pijakan di dalam masalah terkait dengan sesuatu yang kita yakini kemudian ada keraguan setelahnya. Kita harus pegang yang mana? Ada sesuatu yang kita sudah yakini. Kemudian datang tori, sesuatu yang datang menghinggapi di dalam diri kita yang membuat kita ragu. Mana yang kita pegang? Kata para ulama, al-yakin la yadulu bisyak. Namanya sesuatu yang yakin itu tidak bisa hilang karena adanya sesuatu yang diragukan. Antum amalkan yang ragu, yang yakin, tinggalkan yang ragu. Tinggalkan yang ragu. Itu kaidah pokok. Ini juga didukung dalam hadis-hadis yang sangat banyak. Ini kaidah. Di antaranya ini yang ada di hadapan kita. Ada juga hadis lain, misalnya Nabi SAW ketika menjelaskan bahwa segala sesuatu di atas dunia ini sudah jelas. Di dalam syariat kita semuanya tidak ada yang samar. Kata Nabi SAW di dalam hadis Bashir, al-halal bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mustabihat. Faman ittaqa syubhat faqad bara bidinihi wa irdi. Kata Nabi SAW, halal sudah jelas. Tidak ada lagi perkara yang halal kecuali pasti sudah disebutkan. Haram sudah jelas. Tidak ada sesuatu apapun yang haram, pasti syariat kita sudah terangkan dengan terang sekali. Tapi hati-hati, kata Nabi, antara dua ini
ada perkara yang samar. Karena ada perkara yang haram, tapi disamarkan dengan yang halal. Iya. Antara keduanya ini. Misalnya, contoh, jual beli halal, riba haram. Datang orang samarkan riba ke dalam bentuk jual beli. Nah, ini masalah ini. Ini masalah. Antara perkara ini ada yang mustabihat. Tapi apa harus kita lakukan terhadap perkara yang samar? Kita ragu. Wah, jangan sampai ini haram. Ragu kita. Kata Nabi SAW, siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara yang ragu, dia hanya mengamalkan apa yang yakin, maka sungguh dia telah menyelamatkan agamanya dan telah menyelamatkan kehormatannya. Dua yang diselamatkan. Dia selamatkan agamanya dan dia selamatkan dirinya, keluarganya, dunia akhiratnya. Ini yang perlu kita tanamkan dalam kehidupan. Bahkan di dalam sholat. Ini contoh di dalam sholat. Kita yakin sudah wudhu. Kita sholat, tiba-tiba datang waswas, ada yang keluar. Ketahuilah, tidak semua yang waswas itu kita taati dan kita percayai. Ini hanya keraguan. Tidak boleh kita batalkan sholat kita sampai betul-betul ada yang meyakinkan bahwa telah batal. Dengan apa itu? Nabi contohkan. Kalau kentut ya ada suaranya, atau kalau tidak ada suaranya ya ada baunya. Adapun hanya sekedar seperti ada angin yang keluar, itu setan yang meniup. Itu setan yang meniup. Ini Masya Allah. Faedah penting dari hadis Nabi SAW. Di sini juga beliau ingin menegaskan kembali. Ya, tadi kan kalau tidak yakin keluar, berarti tidak batal wudhu. Berarti kalau ada yang keluar dari dubur ataupun dari kubul, batal wudhu kita. Dan itu disepakati oleh para ulama bahwa keluarnya air besar atau air kecil atau kentut, ya, itu membatalkan wudhu, tidak ada silang pendapat. Bahkan yang tidak biasa keluar pun kalau keluar di situ membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Telah berlalu penjelasannya, alhamdulillah, di awal-awal pembatal wudhu. Berikut dikata beliau rahimahullah, walil hakim an Abi Sa'id marfu'an. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dari Abu Sa'id secara marfu', katanya Nabi SAW bersabda, idza ja'a ahadakum syaitan, apabila syaitan datang kepada salah seorang dari kalian, faqala, syaitan bilang kepada antum, ahdatsa, kamu telah hadat. Maksudnya dalam bisikannya. Fakul falyakul, maka hendaklah salah seorang dari antum bilang, kadabta, kamu dusta. Kamu dusta. Jadi ketika ada bisikan, kamu hadat, hendaklah antum bilang juga dalam diri antum, kamu dusta. Ini dikeluarkan kata beliau oleh Akhrajah Ibnu Hibban kadzalika bilafdin, dikeluarkan oleh Ibnu Hibban demikian dengan lafaz falyakul fi nafsih. Ada tambahan, hendaklah dia katakan dalam dirinya, kadabta, kamu dusta. Cuma tambahan, hendaklah dia katakan dalam dirinya ini, kamu dusta. Di dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, demikian pula apa yang disebutkan oleh beliau dalam riwayat Imam Al-Hakim, ini dhaif. Karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Iyad ibn Hilal. Dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Jadi kalau yang ini, kalau syaitan mengatakan kepada kamu, antum, kamu telah berhadas, antum bilang juga, kamu dusta. Ini kan berbicara dalam sholat. Apalagi kalau antum bicara di dalam sholat, seperti itu dengan membisikkan dalam diri, itu kan menghilangkan konsentrasi lagi sholat. Riwayat ini adalah dhaif. Yang kalau datang dia bilang kamu telah berhadas, terus kamu jawab dusta. Ini dhaif. Dikeluarkan tadi oleh yang beliau sebutkan
Al-Imam Al-Hakim, juga Ibn Hibban. Tapi ini riwayat dhaif. Kami ulangi, karena di dalam sanadnya ada rawi yang bernama Iyad Ibnu Hilal. Dia adalah rawi yang majhul, tidak dikenal. Rawi yang tidak dikenal. Jadi kesimpulannya kita hanya beramal dengan hadis yang pertama tadi. Kalau ada bisikan, tidak perlu antum bilang antum dusta, kamu dusta. Cukup saja bangun di atas apa yang yakin. Karena hadis yang pertama tadi itu lebih sahih. Bahkan ada pendukung dari riwayat Bukhari Muslim. Ada juga riwayat Muslim dari sahabat yang belum sebutkan. Jadi kita cukupkan dengan hadis yang sahih, tidak pakai hadis yang dhaif. Kita cukupkan hadis yang sahih, tidak pakai hadis yang dhaif. Ini selesai pembatal wudhu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas perkara tersebut. Kita masuk di bab berikutnya. Kata beliau rahimallahu taala, babu adabi qada'il hajah. Bab adab-adab di dalam buang hajat. Di sini kalau kita melihat hadis yang beliau akan sebutkan, maka beliau akan menyebutkan kepada kita, insya Allah yang kita akan ambil di beberapa pertemuan, mulai dari malam ini sampai nanti yang akan datang. Beliau akan sebutkan kepada kita adab buang hajat qauliyah wa fi'liyah. Dua. Adab buang hajat apakah secara ucapan yang harus kita ucapkan, yang disunnahkan, dan fi'liyah apa saja yang harus kita lakukan ketika buang hajat. Ketika buang hajat. Ini yang beliau akan sebutkan. Dan ini penting. Dan ini juga Masya Allah menggambarkan bahwa syariat kita syariat yang sempurna. Jangan masalah-masalah besar. Rukun Islam. Rukun iman. Terkait dengan muamalah jual beli. Itu masalah-masalah besar. Masalah kecil saja. Itu dijelaskan dalam syariat kita. Buang hajat. Adab masuk dan keluar kamar mandi. Ini dibahas. Tentunya perkara-perkara yang terkait dengan masalah-masalah besar di syariat kita, alhamdulillah, lebih jelas dan lebih terang. Ini jelas kesimpulannya. Kalau antum beramal atau berada di atas sunnah, ketahuilah antum berada di sesuatu keadaan yang dikatakan oleh Nabi SAW, lailuha kana hariha. Malamnya itu sama dengan siangnya. Artinya antum tidak pernah gelap di dalam syariat Islam. Semuanya terang. Semuanya terang. Kuncinya cuma satu. Antum datang belajar. Antum akan mendapatkan terangnya ini syariat. Antum datang belajar. Sampai di masalah buang hajat. Belum menyebutkan beberapa hadis. Hadis yang pertama. Kata beliau rahimahullah an Anas radhiyallahu taala anhu qol kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-qala wada'a khatamah akhrajahu al-arba'a wa huwa ma'lul. Kata beliau dari Anas radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau masuk khala, masuk tempat buang air besar ataupun air kecil, apakah yang ada bangunannya atau di tanah lapang, yang penting pergi ke tempat buang air. Wada'a khatamah, maka Nabi SAW membuka cincinnya. Membuka cincinnya. Kata beliau dikeluarkan oleh Imam 4, maksudnya Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmidzi, dan Imam Ibnu Majah. Ini yang mengeluarkan hadis ini. Tapi Al-Hafidz Ibnu Hajar bilang, wahwa ma'lul. Tapi hadis ini adalah hadis yang cacat. Bahkan, antum tahu hadis ini, Nabi masuk WC, dia buka cincinnya. Ini hadis palsu. Dinyatakan seperti itu. Kenapa bisa? Apa yang menyebabkannya dia sampai seperti itu kedudukannya? Karena
terdapat keterputusan dalam sanadnya antara Ibnu Juraij dan Imam Az-Zuhri. Imam Az-Zuhri rawi hadis yang kuat, rawi Bukhari Muslim. Tapi meriwayatkan hadis tadi itu dari jalur Ibnu Juraij, dia langsung menceritakan dari Imam Az-Zuhri, sementara dia tidak mendengar darinya. Ada orang tidak mendengar sesuatu, tapi dia ceritakan. Dusta. Tidak diterima. Terputus sanadnya. Oleh karena itu komentarnya para ahli hadis sangat keras terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita tadi. Bahwa Nabi masuk kamar mandi, masuk tempat buang air, belum buka cincinnya. Belum buka cincinnya. Kata Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala terkait dengan hadis yang ada di hadapan kita ini, beliau berkata setelah menyebutkan sanadnya, ada haditsun mungkarun. Hadis ini mungkar. Tahu kemungkaran? Sesuatu yang mungkar. Hadis mungkar. Demikian pula dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah lebih keras lagi. Innahu syadzun mungkarun wa gharibun. Hadis ini salah. Mungkar, aneh. Iya, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala sampai seperti itu. Belum katakan. Yang jelas, kata Imam Nasai rahimahullah ta'ala, ini semua yang meriwayatkannya. Kan yang meriwayatkannya kan Abu Dawud, An-Nasai, At-Tirmidzi, Ibnu Majah. Kata Imam Nasai rahimahullah ta'ala, ada haditsun ghairu mahfuz. Hadis ini tidak dihafal. Apa artinya tidak dihafal? Tidak terjaga. Tidak dijamin dari Nabi atau tidak. Jadi kesimpulannya hadisnya palsu, dhaif, mungkar, salah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim. Cuma ada masalah. Kenapa Al-Hafidz Ibnu Hajar sebutkan padahal dia sendiri dhaifkan? Kenapa beliau sebutkan? Karena ada ulama fikih yang berdalil dengannya tentang satu masalah. Yaitu bagaimana kalau kita punya barang ada tertulis dzikrullah. Seperti di cincin Nabi kan tertulis, di cincin Nabi kita Muhammad SAW tertulis Muhammadun Rasulullah. Di cincin, karena cincin Nabi SAW sekaligus jadi stempel. Jadi cincin beliau terdapat tulisan Muhammadun Rasulullah. Kalau ada hal yang seperti itu, boleh nggak kita bawa masuk WC? Itu pertanyaannya. Ada uang tertulis La ilaha illallah. Boleh nggak kita bawa masuk WC? Ada zikirnya. Atau kita harus tinggalkan dulu di luar semuanya, baru kita masuk WC? Ini permasalahannya. Kenapa belum bawakan? Hadis yang belum sebutkan dhaif. Kita tidak pakai untuk berdalil. Tapi tetap kita katakan, kalau ada hal yang terdapat pengagungan di dalamnya, tidak pantas kita bawa masuk ke dalam WC. Kalau ada hal yang terdapat pengagungan di dalamnya, tidak pantas kita bawa masuk WC. Bukan dengan hadis ini kita berdalil, tapi hadis lain. Ayat yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu perkara-perkara yang dihormati, dibesarkan di dalam syariat Allah, maka itu adalah termasuk ketakwaan di dalam hati. Ketakwaan di dalam hati. Kita tidak pantas bawa masuk. Illa lid-darurah, kecuali darurat. Kalau kita simpan di luar, banyak orang nanti datang mencuri. Uang ada tertulis La ilaha illallah. Oh, kita taruh semua di luar. Sementara kita keluar sudah lenyap. Tidak ada lagi. Iya. Ini darurat namanya kita bawa masuk. Ini darurat kita bawa masuk. Ini dibolehkan.
Karena ketika dibutuhkan untuk menjaga harta atau darurat, boleh. Boleh hal tersebut. Tapi kalau ada teman tak bisa jaga, kita punya cincin terdapat tulisan itu, ada zikrullahnya, kita simpan di teman kita, baru kita masuk, itu alhamdulillah. Tapi kalau kita tidak ada tempat untuk dititipkan, kita bawa masuk juga tidak masalah. Kecuali Quran, hati-hati. Kecuali Quran, memang dia tidak dibolehkan sama sekali. Quran. Ini hal-hal yang lain. Yang ada di dalam terdapat zikrullah. Ini Masya Allah yang disebutkan oleh para ulama kita. Adapun dalilnya ayat tadi bukan hadis yang beliau sebutkan. Bukan hadis yang beliau sebutkan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ad-darahim idza kutiba 'alaiha la ilaha illallah wa kanat fi mindil aw farid yajuzu ayyudkhila bihal qala. Dirham, uang, apabila di dalamnya terdapat tulis la ilaha illallah, tapi dia dibungkus di dalam tas atau dalam dompet, boleh untuk dibawa masuk ke dalam kamar mandi. Mungkin bisa dipahami? Karena ini dibutuhkan hajat. Karena kalau kita simpan di luar, orang akan ambil, akan hilang dari kita. Ini dibolehkan, tapi sekali lagi, dalilnya bukan di hadapan kita. Karena ini hadis dhaif, tidak bisa dipakai untuk berdalil. Ini hadis pertama, dan kita cukupkan mungkin di dalam pembahasan qada al-hajah. InsyaAllah kita lanjutkan nanti di pertemuan yang akan datang. Kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan. Boleh langsung angkat tangan dan berdiri bertanya. Ini ada pertanyaan kertas. Ini ada pertanyaan, bagaimana menasihati orang tua yang masih melakukan praktek riba dengan hikmah? Karena kadang takut menasihati, nanti beliau marah dan menyakiti hati kedua orang tua. Iya. Dengan hikmah itu, iya, kalau kita tanya bagaimana caranya dengan hikmah, hikmah itu artinya pengertian yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, dia adalah wad'u syai'i fi mawadhi'ihi. Antum meletakkan sesuatu pada tempatnya. Itu pengertian hikmah. Artinya antum nasihati saat memang nasihat itu dia terima. Sebagai anak. Itu caranya kalau kita bertanya dengan hikmah. Antum letakkan sesuatu sesuai dengan tempatnya yang pas. Al-munasib lahu, yang cocok untuknya. Antum tahu, antum sudah bersama orang tua antum dari kecil. Antum tahu apa yang cocok untuk orang tua antum. Iya. Antum tahu yang cocok. Kalau memang kalau langsung dikasih tahu riba, haram, berat, kasih tahu yang lain. Kasih tahu dulu yang lain. Insya Allah kalau dia ikut yang lain, akan mudah baginya untuk meninggalkan dosa berikutnya. Karena hidayah itu, kebaikan itu saling menyeret. Ketika kita melakukan satu kebaikan, maka pasti kita akan melakukan kebaikan yang lain. Itu otomatis. Karena kebaikan dia punya saudari-saudari. Itu kebaikan. Sebagaimana dosa juga punya saudari-saudari. Kalau kita melakukan satu dosa, maka akan terseret lagi ke dosa yang lain. Kebaikannya juga seperti itu. Antum misalnya bermajelis ilmu. Ada hal banyak yang ikut dalam majelis ilmu. Kalau antum datang ke masjid. Contoh misalnya, karena mau datang majelis ilmu, antum sholat tahiyat masjid. Sholat wudhu. Terus, karena taklimnya maghrib isya, akhirnya antum menunggu sholat isya sambil duduk majelis. Itu kan terus tercatat antum sebagai orang yang sholat. Ini hanya contoh sempit. Kebaikan itu saling menyeret. Maka orang tuanya antum di sini, antum nasihati dengan hikmah seperti itu. Letakkan nasihatnya antum
sesuai dengan tempatnya yang cocok untuknya. Yang cocok untuknya. Ini ada pertanyaan. Istri saya sholat di ruang tamu, terkadang di atas rumah, tetapi di bawahnya ada WC. Dikarenakan rumah kami sempit kecil dan di ruang dalam ada spray atau ada ada bak WC. Apakah sholatnya sah, Ustaz? Sholat di atas WC tidak sah. Sujud di atas WC tidak sah. Iya, jadi dia cari di tempat lain yang tidak pas di atas WC. Yang tidak pas di atas WC-nya. Karena di atas WC termasuk tempat yang dilarang padanya sholat. Tempat yang dilarang padanya sholat. Jadi kalau dia bisa ke belakangnya atau ke sampingnya, ya, walaupun sempit, insya Allah tidak. Antum masih bisa tidur nggak? Di rumah ini yang sempit. Kalau masih bisa tidur, Rasulullah SAW sholat di tempat tidurnya. Sehingga pada suatu ketika dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW sujud, itu tidak bisa sujud karena ada kakinya Aisyah yang lagi terbentang. Maka beliau cubit kakinya Aisyah dan dia tekuk dan Nabi sujud. Nabi juga sempit rumahnya, bahkan tidak ada WC-nya di situ. Saking sempitnya kamar beliau. Hanya tempat tidur. Tapi kalau sujud, sholat di tempat tidur. Boleh sholat di tempat tidur. Tidak mengapa ketika keadaan rumahnya itu sempit seperti itu. Supaya jangan sholat di atas kamar mandi atau WC. Apa hukum melipat celana pada saat sholat dengan alasan takut isbal? Melipat celana, demikian pula lengan baju di saat sholat dilarang. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Itu dilarang, tapi tidak membatalkan sholat. Kalau ada orang sholat melipat celananya atau dia lipat lengan bajunya, dia berdosa, tapi tidak batal sholatnya, sah. Tidak batal sholatnya atau sah. Jadi ketika ada orang ini, dia lipat sholatnya karena takut isbal, sah sholatnya. Tapi dia berdosa karena dilarang untuk melipat. Apakah di celana ataupun di lengan pakaian. Di lengan pakaian. Bahkan rambut, kalau antum panjang rambutnya ketika sujud, itu dilarang untuk disingkirkan. Kalau memang tidak ditutup oleh songkok. Ya, tidak ditutup oleh songkok. Makruh hal tersebut. Sebagian para ulama mengatakan makruh. Iya, sebagian ulama mengatakan makruh. Artinya sah sholatnya. Sah sholatnya. Iya. Cuman kalau mau lebih aman lagi, supaya tidak dilipat, ya, tidak jatuh dalam kesalahan, di dalam sholat, ya, kita potong. Iya, kita potong celana kita supaya tidak isbal. Supaya tidak perlu lagi dilipat saat kita sholat. Itu lebih aman dan lebih baik. Apa yang harus dilakukan jika pada saat sholat sunnah di masjid, tiba-tiba muadzin iqamat? Apakah sholat tetap dilanjutkan? Jawabannya, Nabi SAW bersabda, Ida uqimatis sholatu fala sholata illal maktubah. Apabila sholat telah diiqamat, maka tidak ada sholat kecuali sholat wajib. Jadi ketika antum lagi sholat, Allahu Akbar, sudah 1 rakaat, 3 rakaat kedua, muadzin bilang Allahu Akbar, dibatalkan. Karena tidak ada sholat kalau sudah qomat. Nabi yang mengatakan seperti itu. Itu wallahu alam. Jadi langsung dibatalkan. Bagaimana hukum jual beli kucing? Tidak boleh, haram. Kucing termasuk barang yang haram dimakan, termasuk hewan yang haram dimakan. Dan memperjualbelikannya juga haram, karena Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha harrama syai'an
harrama samanahu. Allah Subhanahu wa taala kalau mengharamkan sesuatu maka haram harganya. Maka haram harganya. Jadi melakukan jual beli kucing haram, tidak boleh. Bagaimana? Baik. Beliau bertanya bagaimana hukumnya kalau ada kloset, kamar mandi menghadap atau membelakangi kiblat. Ada 8 pendapat, Pak. Kalau kita bersabar sedikit, kita akan dapat nanti. Mau kita bersabar? Hadir ke terus, Pak. Kita akan dapat itu. Atau darurat, Pak. Kita mau membongkar malam ini. Kalau mau bongkar WC malam ini, saya akan bilang. Enggak, Ji? Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi? Yang langsung? Hai, 3 ini Pak, bahaya 3. Nah. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 3 ya. Iya. Jadi pertanyaan beliau yang pertama. Jadi apa yang harus dilakukan kalau setan datang membisiki kita seperti itu? Ada hadis, Pak. Tadi yang kita tidak sebutkan karena memang tadi itu terkait dengan sholat. Sebenarnya ada hadis juga dari Nabi SAW kalau dia datang seperti itu. Dia akan, pokoknya akan mengganggu kita. Kalau sudah seperti itu, boleh kita berta'awud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan boleh kalau kita sudah berta'awud, boleh kita berludah kecil ke arah kiri. Tapi berludah kecil, bukan ludah yang keluar cairan berak banyak. Berludah kecil. Tahu yang ludah kecil? Maksudnya ada ke angin, tapi ada basahannya. Tapi ini perlu juga diperhatikan, jangan sampai teman tak di samping. Iya, ini sunnahnya seperti itu. Intinya yang paling pertama kita ta'awud. Atau katakan saja amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Jadi boleh kita berta'awud, boleh juga kita bilang saya beriman kepada Allah. Dengan itu syaitan akan hilang. Tidak membisikkan lagi kepada kita. Seperti itu, Pak. Karena syaitan itu dia akan datang membisikkan kepada orang-orang yang memang mengikuti apa yang diinginkan. Ketika dia ingatkan sesuatu, kita juga ikut mengingat, menang dia. Dia akan bertambah. Makanya Nabi SAW katakan dalam hadis yang saya sebutkan tadi, ucapkanlah saya beriman kepada Allah. Itu syaitan katanya, akan bahkan bertanya, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Kita akan bilang, Allah. Kita ikuti terus. Siapa yang menciptakan ini, kita bilang Allah. Sampai terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Kalau sudah sampai seperti itu, berhenti. Bilang saya beriman kepada Allah. Bilang saya beriman kepada Allah. Jangan dilanjut. Jangan dilanjut. Karena memang terus terang kita kalau sholat pasti terbawa. Dengan bisikan apa? Syaitan. Dengan bisikan syaitan. Macam-macam. Syaitan itu pintar. Melihat ini si fulan. Dia dibisikan apa baru dia akan lalai. Ada yang dengan jualannya di pasar, ada dengan istrinya di rumah, ada juga dengan istrinya yang belum dia nikahi. Iya. Macam-macam, setan tahu lah. Iya. Setan tahu yang kita inginkan karena dia selalu bersama kita, dia ada di daerah kita berjalan.
Dia ada di darah kita, berjalan. Maka untuk lepas darinya itu tadi, kuatkan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan kuat. Itu untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, boleh bilang apa keutamaan sop yang pertama? Nabi SAW cuma mengatakan, lau ya'lamun nas ma fi sopil awal, seandainya orang-orang tahu apa yang ada pada sop yang pertama, maka la tasahamu, mereka akan saling mengundi. Nabi tidak sebutkan apa keutamaannya, tapi kalau mereka tahu, ini dimajuhulkan supaya kita bersemangat untuk datang mendapatkan sop yang pertama. Mereka akan mengundinya, saking utamanya itu. Kita akan mengundinya, seperti itu. Yang ketiga, belum bertanya bagaimana, apa hukumnya orang yang menyelisih imam, berdosa. Berdosa. Orang yang menyelisih imam berdosa, karena banyak sekali hadis yang datang dari Nabi SAW terkait dengan ancaman orang yang menyelisih imam. Dalam hadis Bukhari Muslim bahkan diancam, orang menyelisih imam akan diubah wajahnya ke bentuk khimar, bentuk keledai. Ini ancaman namanya. Tidak diancam seperti itu, kecuali memang perkara yang dosa besar. Perkara yang dilarang. Perkara yang dilarang. Berdosa Pak. Tapi apakah sholatnya batal? Tidak. Ini dibilang dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Dia berdosa tapi sholatnya tetap sah. Seperti itu Pak, wallahu alam. Di dalam toharoh, bagaimana hukum memasukkan jari ke dubur? Iya, memasukkan jari ke dubur. Apa hukumnya? Apakah sunnah ketika kita cebok, buang air besar, saat kita cebok, kita masukkan supaya memastikan ini kuningan sudah bersih nggak sampai ke dalam. Iya. Ini ada hadisnya, orang yang melakukan hal tersebut, tapi hadis palsu. Dan para ulama menyebutkan ini adalah doror. Seorang kalau setiap buang air, dia masukkan jarinya ke duburnya, ini akan membahayakan lubang pantatnya. Akan membahayakan lubang pantatnya. Itu yang pertama, akan doror bagi badannya. Dan akan doror bagi keyakinannya. Yang seperti itu biasanya orang-orang yang berwas-was tinggi. Biasanya orang yang berwas-was tinggi. Punya keraguan yang tinggi. Maka ini nanti akan berbahaya bagi keyakinannya. Akan berbahaya bagi keyakinannya. Sebaiknya dan bahkan yang harus itu tidak dilakukan, wallahu alam. Bagaimana hukum perkataan saya ingin mengubah takdir saya atau nasib saya? Dengan apa? Dia mau mengubahnya. Maksudnya mungkin dia bekerja, dia cari uang. Ya saya mau mengubah kemiskinan menjadi kaya. Itu dengan sebab kerjanya. Dengan sebab kerjanya. Ya ada arahnya ke situ. Adapun kalau dia meyakini begitu dia bisa mengubah takdirnya tanpa ada takdir dari Allah, hukumnya kafir. Itu mengingkari takdir namanya. Itu masuk dalam keyakinan orang-orang Qadariyah. Orang-orang Qadariyah itu perbuatannya adalah takdir dia sendiri, bukan Allah yang menentukan. Itu naudzubillah. Yang seperti itu keluar dari Islam. Kalau itu yang dimaksudkan, keluar dari Islam. Ini ada pertanyaan, bagaimana jika kita bawa Quran di dalam WC, tapi Quran terbungkus dan di dalam tas? Apakah dibolehkan walaupun tidak darurat? Tidak boleh. Quran tidak boleh. Kita simpan di luar. Dan insya Allah tidak ada orang mencuri Quran. Kalau ada biarkan saja. Alhamdulillah siapa tahu bisa baca. Iya. Jarang orang mencuri Quran. Tapi kalaupun dicuri, Alhamdulillah semoga dia baca. Iya. Ikhlaskan saja. Baik, satu pertanyaan lagi karena ini panjang jadi kita tidak cukup waktu. Apakah benar orang yang tidak bangun sholat
subuh, setan kencing di telinganya? Iya. Setan kencing di telinga orang yang tidak bangun subuh. Karena setan itu kencing di telinga, data juga dalam hadis dan Sahih Bukhari Muslim, setan itu bermalam di lubang hidung. Makanya ketika bangun tidur kita disunahkan untuk cuci tangan dan memasukkan air ke hidung dan membuangnya. Karena setan bermalam di sini, di dalam. Di lubang hidung. Di lubang hidung. Nah, itu datang dalam hadis-hadis yang sahih dari Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan lagi di pertemuan akan datang. Masih terkait dengan bab buang hajat. Semoga apa yang kita ambil di malam hari ini ada manfaatnya. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.